dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Nah. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Ustaz? Keren-keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk. Legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Motif- diambil khas motif- Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Oh ini pasti. Ini Ya nanya-nanya. Ya udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustadz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti yang Oh Ustadz suka. pas, berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya di bulan suci Ramadan sama-sama kita gaspol menambah kedalaman ilmu agama dan juga menambahkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Senang sekali saya Bayu Oktara sudah hadir di tengah-tengah kita juga Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana? Baik. Oh, sehat Tapi juga. keren penampilannya. Matching ini. juga Masya Allah. Ini sarung tenun gajah duduk Pak Ustadz. Masya Allah. Semua Bukan cuma produk sarung. gajah duduk. Iya bajunya juga, pecinya juga. Dan lihat motif-motifnya dong. Yang apa itu namanya tuh? Coraknya. Yang gambarnya gajah. Ada gajah. Yang Ya, duduk namanya terus juga gajah. tuh. Namanya juga gajah duduk. Bukan Yo, semut duduk Pak Ustadz. Saya dari kecil saya lihat itu duduk terus gajahnya. Sampai sekarang masih duduk. Tapi logonya jangan salah, itu logonya yang monokrom, udah gitu ada tulisan Arabnya. Oh, Gitu. alhamdulillah. Nyaman nih Pak Ustadz. Nah ini alhamdulillah juga Pak Ustadz, hari ini kita sudah kedatangan ibu-ibu yang bersama kita untuk ikut mendengarkan tausiah dan petuah dari Ustadz. Yang pertama ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Babu Reski Daya. Betul ya? Babur Reski Daya. Assalamualaikum Ibu. Ngapen tuh kena lobek kamma. Assalamualaikum Ibu. Nah, itu dong. Semangat dong ibu-ibu. Kalau tadi salamnya juku kalotor. Berikutnya ada Ya. ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hijrah Sudiang. Assalamualaikum. Masya Allah, cantik. Alhamdulillah.
Dan juga ada ibu-ibu yang lain yang bergabung sama kita semua hari ini. Terima kasih sudah hadir. Ini beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sudah banyak nih persiapan-persiapan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari Pak Ustaz. Kemarin saya ngelihat tetangga saya habis sahur di bulan puasa langsung lari pagi. Wah, saya tanya kenapa nih jaga stamina buat mudik? Wih. Oh, mudik. Iya Pak Ustaz. Ya. Karena kan tradisi kita kan gitu tuh. Banyak kan mudik. Di sini ada yang mudik nggak nanti pas Lebaran? Ada juga ya Pak Ustadz. Ya. Nah kita harus menjaga stamina, menjaga kesehatan. Tapi kan ada juga yang harus dijaga Pak Ustadz. Ya. Menjaga ibadah kita agar tidak tertinggal. Soalnya banyak yang berpikir gini Pak Ustadz. Saya kan musafir. Saya kan dalam perjalanan. Boleh kali bolong-bolong. Boleh kali nggak puasa. Nah mohon nasihat dan mohon petuahnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu masih ingat enggak definisi ibadah? Pura-pura saja ingat. Ibunya. Ya. Ibadah itu bukan sekedar sholat. Ibadah itu bukan sekedar puasa. Ibadah itu kata Imam Al-Ghazali adalah segala kegiatan yang kita niatkan lillahi ta'ala itu ibadah. Tidur ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala. Bahkan makan ibadah kalau lillahi ta'ala. Semua kegiatan kita. Nah, ada tradisi di Indonesia. Ini tradisi khas Indonesia. Namanya mudik. Kalau orang sini mengatakan lisu malepe. Apa? Lisu? Lisu malepe. Artinya pulang kampung lebaran. Oh, mudik. Itu kan orang di Jawa aja itu kata mudik. Kalau ya. di sini lisu malepe. Ya. Ya. Bahasa kita waktu masih kecil pulkam. Pulang kampung. Pulang kampung untuk Siap. lebaran. Ya. Nah, apakah itu ibadah itu mudik? Iya, ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala. Seperti apa niat lillahi ta'ala itu? Kalau niatnya berkunjung ke saudara, berkunjung ke paman kalau ibu bapaknya sudah tidak ada. Kalau masih ada ibu bapaknya boleh dikata hampir wajib dia datang ke orang tuanya. Ya. Nah, banyak orang mudik bukan niat itu, bukan silaturahmi, bukan bakti kepada orang tua. Mudik apa? Pamer kekayaan. Ya toh? Mudik pamer kemewahan. Itu dapat pahala. Tidak. Dia dapat hanya keutamaan dunia saja dia dapat. Dunianya dia dapat apa? Orang tua sudah dapat. Wih tahu. Tahu jina dapat. Tahu jina dapat. Wih tahu. Bagus na mobil na. Itu jina dapat. Wih tahu sampai istrina. Iya kan? Aja itu dia dapat. Tapi kalau niatnya ibadah lillahi ta'ala, menyambungkan silaturahmi, apalagi sampai di sana kalau dia mampu, lalu bukan dia pamer harta, tapi dia berbagi di kampungnya. Itu pahala. Nah, agar ini dinilai pahala, maka pertama kalau mau mudik, luruskan niat. Niat umumnya kalau masih ada ibu bapaknya di kampung mau menjumpai orang tua. Karena ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadah menurut doanya Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kan ada anak itu masih satu daratan. Yang saya maksud masih sama-sama di Sulawesi. Masih satu pulau. Masa hanya karena capek pulang kampung. Sekali 5 tahun baru dia datang orang tuanya. Bahkan kadangkala dia bilang, mak kita mian datang ke Makassar. Padahal orang tuanya sudah menderita kalau naik mobil. Itu bukan anak yang soleh yang orang begitu. Itu bukan anak yang bakti. Terpaksa kita harus pulang kampung. Kalau perlu nggak apa-apa bolos di kantor. Yang penting niat kita mau silaturahmi dan menjumpai ibu bapak. Demi Allah banyak orang mau mencium tangan ibu bapaknya tapi sudah tidak ada. Banyak orang mau beli baju baru untuk bapaknya dipakai di hari lebaran tapi ibu bapaknya sudah arwah.
Kenapa kita yang masih hidup orang tuanya tidak memanfaatkan umur panjang orang tua untuk menjadi ladang amal pintu masuknya surga dengan gampang? Ya. Nah, maka mudik luruskan niat lillahi ta'ala. Kalau sebelum mudik masih ada mau ke bawa ini supaya nak lihat sepupuku, nak lihat sekampungku, nak lihat usap dada, ucapkan astagfirullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Begitu muncul niat salah, istighfar. Begitu muncul niat jelek, tembak dengan istighfar. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka kotor hatinya. Tapi begitu muncul di otak ada niat salah, istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni saya Allah, ampuni saya Allah. Insya Allah itu hilang itu niat-niat ria, pamer. Nah, kalau sudah lurus niat, sudah bagus niat, langkah berikutnya apa? Mas Bayu? Kalau sudah lurus niatnya, nanti langkah selanjutnya tinggal tahan dulu Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Saya ikut kebawa cerita mudiknya nih, kebayang soalnya. Mungkin pemirsa juga jangan kemana-mana, makanya untuk tahu lebih lanjut, kita akan kembali saat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini tema yang dibahas adalah berkaitan dengan tradisi mudik. Nah, kita ingin setelah kita berpuasa, apa yang harus kita lakukan supaya meski mudik ibadah tidak terusik. Yang pertama tadi Ustadz Dasat bilang luruskan niatnya, lillahi ta'ala. Berikutnya Pak Ustadz. Siapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan dalam perjalanan. Ya, kalau makin jauh, makin banyak persiapan-persiapan yang penting. Ya. Nah, persiapan-persiapan penting yang paling penting apa Ibu? Makanan. Apa? Oh, money. Iya. Wadipiro. Ini dulu ya Bu. Kan kalau dia makin jauh naik pesawat. Benar. Ya, kalau tidak bisa naik pesawat karena satu gerbong. Kita misalnya anak 7. Ya. Suami istri berarti sudah 9. Waduh. Tambah cucu 3. Wadaw. Nah itu kalau naik pesawat kan lumayan. Kalau pegawai negeri habis dia gajinya. Habis semua Pak Ustadz. Maka dia biasa pilih pakai apa? Mobil. Kapal laut. Oh, kapal laut. Kapal laut ya, lebih murah sedikit ya. Nah itu semua penting. Jangan sampai kita pulang kampung justru membebani orang tua di kampung. Ya, ada yang begitu. Bawa oleh-oleh, biskuit 1 kaleng, ya, minyak goreng 2 liter, tapi pulangnya 1 mobil sembako. Ini otak-otak pedagang sama orang tua. Jadi jangan sampai kedatangan kita justru menjadi beban orang di kampung. Ya, terutama orang tua. Jadi saya biasa kalau mau pulang Mas Bayu tidak pernah saya beritahu orang tua saya. Surprise gitu Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya tidak mau dia repot. Namanya orang tua, mau dilarang atau tidak, dia pasti betul. repot. Persiapin ini. Betul. Nah, kalau begitu, Assalamualaikum mak. Wih, dek gagan ya buah rakotuna, dek toma popau. Nah, dia bilang, tidak ada sudah itu saya hidangkan kamu nak karena kau tidak bilang-bilang. Memang itu tujuan kita, jangan lagi membebani orang tua di kampung. Supaya nggak merepotkan ya Pak Ustadz. Maka lebih baik lagi kalau kita yang datang bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ibunya sudah uzur, oleh-oleh yang paling baik untuk ibu-ibu itu adalah Quran. Bawakan yang Quran tebal, yang besar, yang hurufnya tebal, besar supaya gampang dilihat. Ya, yang perjus. Kan ada itu Quran yang diperjus-perjus Bu ya, supaya dia ngaji targetnya satu hari. Apalagi kita belikan mungkin tasbih elektronik, tasbih digital itu yang dipencet-pencet begini.
Ya, ya, nah, itu pokoknya kalau orang tua makin uzur, kita bawa oleh-oleh dan cenderahati yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bapaknya kita belikan apa? Kita belikan sarung, kita belikan baju gamis yang bisa dipakai. Kalau orang tua kita di kampung, ngapain kita pakai? Memang mahal, tapi apa dibelikan? Dasi. Itu apa dasi? Apa ini dasi mahal ini Lambang Pak kesuksesan dari Eropa. Pakai dasi di kampung jadi fitnah, dia bilang. Sakit-sakit sudah Bapak itu. Iya kan? Maka berikan oleh-oleh yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya, dan kalau penting yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, itu persiapan berikutnya. Sepanjang perjalanan, Bu, kalau dia naik kendaraan, itu patuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Berapa banyak orang mudik, niatnya pergi mudik, lebaran di kampung, ternyata jenazahnya yang sampai di kampung. Coba, biasa yang paling sering melanggar itu yang naik motor. Motor itu maksimal 2 orang. Ini kadangkala suami istri sudah 2, anaknya 3, 1 di tengah, 1 dia ikat di belakang, 1 di depannya suaminya. Bingung dia. Saya kalau biasa lihat begitu saya langsung tegur, saya singgah. Kalau kau tidak sayang nyawamu, sayang anakmu. Dan itu beberapa kejadian pulang kampung meninggal 1 keluarga di jalan. Kenapa? Karena tidak mematuhi aturan lalu lintas. Itu sebaiknya sebelum berkendara periksa ban, anginnya bagaimana. Itu semua harus dipersiapkan. Berikutnya lagi, jangan lupa pelihara ibadah selama perjalanan. Nah, tadi dikatakan kan musafir. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Musafir itu bukan berarti boleh tidak sholat. Tetap harus. Kenapa kau tidak sholat? Musafir Ustadz. Dalam perjalanan. Musafir itu bukan boleh tidak sholat, tetapi boleh diringankan. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namanya dijamak. Kalau digabung namanya qasar. Ibu kan tahu. Saya ulang supaya ibu tidak lupa nih. Jamak itu bahasa Indonesianya gabung. Qasar itu namanya ringkas. Jadi kalau dibilang sholat jamak, dia gabung. Duhurnya 4, asarnya tetap 4. Itu jamaknya jamak. Kalau jamak qasar digabung dan diringkas. Artinya 2 duhur, 2 asar. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau sudah azan, ibu masih di rumah, hanya boleh jamak, tidak boleh qasar. Duhurnya 4, asarnya 4. Itu kalau masih di rumah, belum jalan. Kecuali sudah jalan, masuk waktu duhur, ibu yakin maghrib baru sampai di kampung, nah, boleh jamak qasar. Duhur 2, asar 2. Ya? Ya Bu ya? Jelas? You understand? Yes. Bahasa Inggris sedikit-sedikit. Waduh. Tapi saya baru paham tuh Pak Ustadz perbedaan jamak qasar sekarang. Kalau misalnya tinggalkan rumah di jam 11:30, belum duhur, belum azan. Perjalanan repot singgah, repot sekali singgah, merasa repot kita singgah, maka kita sampai di rumah baru sholat. Ya. Namanya jamak takhir, diakhirkan. Kalau tadi duhur dikerjakan, asar dikerjakan di waktu duhur, dimajukan. Namanya jamak takdim. Oh, takdim dimajukan. Kalau dia duhur dikerja waktu asar, namanya jamak takhir, diakhirkan. Nah, sampai di rumah, ibu beberapa alternatif cara pelaksanaannya. Boleh duhur dulu 4. Boleh lanjut dengan asar 4. Ya. Kenapa? Karena ulama yang bermazhab ini mengatakan kan duluan duhur daripada asar. Ya toh? Oh ya. Ada juga ulama mengatakan asar dulu 4, baru duhur 4. Kenapa? Kan namanya ikut. Namanya ikut. Mana yang ikut? Mana yang ikut? Duhur. Namanya ikut. Kau di belakang lah. Iya toh?
ikut baru dia di depan. Bukan ikut namanya itu. Nah, masing-masing boleh. Yang tidak boleh kalau ibu tidak sholat. Ya, mau duhur dulu boleh, mau asar dulu boleh. Nah, cara kedua boleh jamak qasar. Duhurnya 2, asarnya 2. Boleh begitu. Boleh juga. Nah, seberapa lama kita boleh jamak qasar kalau pulang kampung? Tergantung ibu. Kalau ibu merasa saya bukan lagi penduduk kampung, karena saya sudah tinggal di Makassar, berarti ibu boleh jamak qasar. Kalau ibu merasa bahwa ini di kampungku, tempatku juga di sini, ibu sholat normal. Seperti biasa. Nah, kalau Imam Syafi'i 3 hari batasnya. Imam Ahmad selama tidak ada niatmu tinggal di situ, selama itu boleh jamak. Tapi kalau yang mencemaskan, ya, mengkhawatirkan, meragukan. Kalau dia anggap sholat itu sebagai beban. Jangan, susah deh, sekali begini mau saja. Itu berarti ibu merasa sholat ini beban. Ya, nah jelas ya. Nah, mudik, kalau dia merasa 3 hari saja boleh. Sudah itu berlaku normal sholatnya. Ada juga yang katakan selama tidak niat tinggal di situ, selama itu boleh jamak. Boleh jamak dan qasar. Yang boleh jamak qasar, tidak boleh mengatakan boleh tidak sholat. Tidak. Ya. Nah sekarang berapa jaraknya musafir? Berapa jaraknya musafir? 83 kilometer, kurang lebih gitu. Itu 1 kali jalan ya, bukan PP. Jangan berpikir bahwa 50 kilo PP 100, tidak. 1 kali jalan 83. Kira-kira dari Makassar ke Pangkep. Sudah cukup enggak? Belum, baru. Nah, sudah cukup. Ya? Jelas ya? Nah, itu sudah. Apalagi kalau sudah kita harus istirahat dulu. Masa Pak Ustadz? Rehat dulu, break dulu. Tadi tanggung Pak Ustadz tuh udah mau kesebut padahal. Ditahan dulu ya Pak Ustadz. Tahan dulu. Oke lah kalau begitu. Ada yang mau lewat. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali saat lagi. Untuk selanjutnya juga kita akan terima pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir di sini. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat. Kita lanjutkan kembali untuk memahami tema kita hari ini. Meski mudik, ibadah jangan terusik. Tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz, sebelum kita terima dan mendengarkan pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir, kita lanjutkan dulu yang tadi Pak Ustadz. Ya, mengenai tadi ini. itu luruskan niat. Persiapan. Bekal ya, harus yakin bekal cukup. Betul. Dan yakin juga itu halal. Insya Allah. Jangan lalu kau uang korupsi kau bawa pulang. Aduh. Uang sogo pilpres kemarin. Sembako serangan fajar kau bawa pulang. Sampai itu ya. Yakinkan yang kita bawa itu biaya yang kita pakai uang halal. Amin. Ya. Kemudian berikutnya sebelum keluar rumah baca doa. Ya, minimal doanya. Kalau mau misalnya doa baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wa la quwata illa billah. Kanan dulu. Ya, kanan dulu. Nah, kemudian apalagi jangan lupa perjalanan ada wudu. Karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Siapa tahu kita baik cara bawa mobil tapi ada orang kajulung-julung. Kajulung-julung itu Kajulung-julung itu apa Pak Ustadz? Bahasa Indonesianya. Ugal-ugalan. Ya itu. Kajulung-julung. Julung, kayak nama ikan julung-julung. Iya. Silakan Pak Ustadz. Kajulung-julung ya itu ugal-ugalan. Ya, ugal-ugal. Kita baik tenang dia tabrak ajal menjemput.
Kita mati syahid. Kenapa mati syahid? Niatnya silaturahmi. Niatnya mendatangi orang tua. Itu ibadah. Sudah itu dia ada wudunya. Sudah itu dia baca doa. Inna sholati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya toh? Tiba-tiba di jalan ada pohon jatuh, tumbang, bak, satu keluarga wafat. Matinya kita mati syahid. Sudah lagi ada wudhu. Sudah kalau perjalanan darat, masuk waktu sholat, singgah berjamaah di masjid. Banyak orang lewat darat, singgah bukan singgah di masjid berjamaah, singgah apa? Tempat makan. Kencing. Pijit. Banyak kalau dia masih bagus itu. Dia datang, dia singgahi masjid, dia kencing saja baru dia pulang. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana kalau sampai di masjid kencing? Memungkinkan duduk, duduklah. Tidak memungkinkan duduk, berdiri tidak mengapa. Tapi sebaiknya duduk. Ya. Nah, tidak ada air. Karena banyak juga air kencing itu. Sudah kencing baru... mati meja. Tidak ada air. Kalau laki-laki pakai tisu basah. Ya, dulu pakai daun. Dulu. Kan tidak ada tisu dulu toh. Misalnya ibu duhur, siwa, jangan sholat sendiri. Ikuti sholat duhurnya di situ 4 rakaat. Sudah itu baru kita kasar, jamak kasarnya, dahurnya tinggal 2. Ya boleh juga 4 lagi, boleh. Tapi kalau ibu betul-betul mepet waktu, sudah. Asarnya 4, duhurnya 4 karena mengikuti sholat jamaah di masjid. Sudah itu kita qomat lagi, takbir berikutnya 2 rakaat. Panjang jalan ikuti. Ya. Nah kalau perjalanan darat. Bagaimana kalau di atas pesawat? Kalau di atas pesawat. Itu gimana tuh, kita tidak ada air. Tayamum. Tadi kan sudah wudhu di rumah. Ya. Boleh langsung sholat. Boleh. Yang penting ibu tidak kentut. Sedikit Ustaz. Biar sedikit tetap batal. Ya. Nah kalau sudah itu tidak ada air kan di atas pesawat. Ada tapi untuk di toilet itu pun sedikit. Ya. Maka ibu boleh tayamum. Jangan sampai ada ibu majelis taklim tidak tahu tayamum. Ada pernah saya lihat orang tayamum. Karena saya duduk. Ini bukan cerita, ini fakta. Duduk di samping saya. Dia mau dibilangi orang soleh. Dia wuduklah. Dia tayamum. Dia begini cara tayamumnya. Pas dimakan itu debu Pak Ustaz. Dia kira air. Boleh diingatkan sekali lagi Pak Ustaz. Nggak salah ya. Tayamum Ibu ya. Ini Pak Ustaz. Oh, ini namanya diklepet. Sini Pak Ustaz. Saya pegangin. Ya, Ibu cincin lepas. Jam tangan lepas. Gelang lepas. Lalu baju lengannya dilinting sampai di atas siku. Ya. Kenapa dibuka semua aksesoris ini? Kalau wudhu boleh, tidak dilepas. Karena ini kalau air dia bisa masuk celah-celahnya ini. Tapi kalau usapan tidak bisa sentuh kalau ada halangi. Maka dilepas semua siku di atas siku ini baju. Lalu letakkan telapak tangan di sadel. Tempat duduk. Ya, atau dinding pesawat. Atau dinding mobil. Ya, anggaplah ini dinding. Ya Bu ya, sudah. Sudah. Kalau pasir, ibu tinggal singgah tapi tidak ada air didapat di perjalanan, pasir diletakkan lalu bertepuk. Tepuk. Kenapa bertepuk? Karena dikhawatirkan ibu tidak jadi sholat. Kenapa? Keselipan. Masuk pasir. Kelilipan. Kelilipan. Saya kira keselipan. Ya, sudah. Nah, caranya lihat baik-baik. Ini telapak tangan kanan letakkan batasnya di sini.
Sini ya, ini dulu. Nah, ini. Oh, yang jari-jari ya, Pak Ustadz ya. Maka masih ada tersisa di sini. Ya kan? Lalu gini. Nah, letakkan lagi kiri di atas kanan. Nah, ini lagi nih sampai sini. Gini. Usap siku. Lalu sini. Nah. Ya. Sudah. Repot begitu Sas, kasih gini saja. Walau gitu. Sudah. 1 kali sudah sah. 3 kali lebih baik. Nah, sudah. Letakkan lagi telapak usap wajah. 1. Ambil lagi. 2. Selesai. Tidak usah begini. Ini kayak pakai air dong. Tidak. Enggak gitu ya Pak Ustadz? Selesai ya. Nah, sudah sholat. Karena kita di atas mobil, kereta atau pesawat, maka sholatnya sholat duduk. Nah, sholat duduknya, ibu posisi duduk. Tapi kiblatnya di sana Ustaz. Tidak mengapa. Karena darurat namanya. Nah, anggaplah saya lagi duduk ibu. Allahu Akbar. Nah, sudah. Baca seperti bacaan sholat. Sudah, maka ruku. Allahu Akbar. Ketika ruku, kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ruku. Kalau sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kan? Nah, dan seterusnya naik. Nah, tapi kalau ibu bukan teman di depan, apalagi ibu lihat yakin dia non muslim, kasih tahu dia. Jangan ajak saya bicara dulu, jangan ganggu saya lagi sholat. Jangan sampai dia kira kita mabuk. Kasih tahu dulu ya Pak Ustadz. Ya. Siap. Ya. Lumayan. Oke. Nah, itu harus sesuai waktunya berarti Pak Ustadz ya. Begitu masuk waktunya ya laksanakan, jalankan. Ya. Oke, siap. Oke. Bagaimana berikutnya? Kita lanjutkan setelah ada bertanya dulu. Ada pertanyaan dulu Pak Ustadz. Oh, ya, kita dulu. sebelum jeda kita dengar dulu pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya dari yang barisan depan, ada yang mau bertanya? Boleh maju Ibu, silakan. Silakan. Baju Sebutkan Ibu, nama dan dari majelis taklim mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rianti dari Majelis Taklim Madani Baboreski Dayak Kasar. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Ustadz, apa saja syaratnya kita berbuka puasa di tengah perjalanan pada saat mudik, sedangkan waktu belum masuk berbuka puasa? Oke. Terima kasih, itu saja Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Mungkin maksudnya ini bukan syaratnya. Apa sebab-sebab kondisi bagaimana sehingga boleh berbuka. Apa yang membolehkan buka puasa sebelum waktunya di perjalanan begitu ya? Ibu ya, Ibu Asia. Bukan, ini mereknya Asia. Oh, mereknya Nama ibunya Asia. bukan Asia. Siapa tadi namanya? Mereknya juga bukan Asia. Ibu Rianti, Pak. Ini jenisnya. Ibu Rianti. Ibu Rianti. Rianti. Dapat sarung dari Gajah Duduk. Tipenya? Ini yang spesial, tipenya namanya Asia Merah Putih. Masya Allah. Merah. Itu buat suami Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, boleh. Tapi jangan dipakai pukul suami Bu ya. Oke, ini Bu, ini Pak Ustadz, itu tangannya udah tidak ada. Udah maju beliau. Ada bahasa Arab. Ini tulisannya ini Bu. Tulisan Arab. Ini sarung, bukan kopiah. Marah. Itu ibu tangannya Bu. Karena disebut merah Pak Ustadz. Ya, Nanti mikrofonnya dilempar ke kita. Silakan Terima kasih, Ibu Rianti. Mikrofonnya boleh dikembaliin. Ya. Makasih Ibu Rianti. Nah, Pak Ustadz, itu salah satu menurutku. Tahan. Jangan dijawab dulu Pak Lagi, Ustadz. tahan lagi. Oke. Kita tahan dulu. Setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz Dasat Latif. Untuk itu tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sambil menemani sahabat Dasat menyelesaikan sahurnya hari ini, kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Irianti tadi nih Pak Ustadz. Apa kondisi yang membolehkan seseorang dalam perjalanan mudik buka puasa sebelum waktu? Ya, dalam Al-Quran yang memerintahkan tentang puasa Al-Baqarah 183 dan seterusnya, ada beberapa sebab sehingga boleh orang tidak berpuasa. Satu di antaranya adalah mereka yang musafir. Musafir ini dia dibolehkan, Tapi kalau merasa mampu silahkan. Misalnya nih perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Oke. Perjalanan darat, itu kan jauh sekali ya. Betul. Atau dari Sulawesi Selatan, dari Makassar ke Mamuju Sulawesi Barat itu 9 jam. Wah iya kurang lebih 9 sama. jam, kurang lebih seperti itu. Sama Pak Ustadz. Begitu sampai di Parepare, pertengahan jalan, sudah mual, mabuk, tidak bisa lagi melanjutkan. Boleh dia batalkan puasanya. Ya, boleh dia batalkan. Ya, meskipun dari rumahnya pun dia tidak puasa karena dia anggap dia tidak mampu, boleh dia tidak puasa. Dengan syarat tetap diganti ketika selesai Ramadan. Ya, itu kondisi pertama. Kondisi orang juga boleh tidak berpuasa adalah mereka pekerja berat. Buruh kasar. Tidak bisa dia cari nafkah kalau tidak bekerja. Dan kerjanya ini membutuhkan fisik yang kuat. Terik matahari, panas, padang pasir. Dia kalau tidak bekerja, mati anak istrinya karena butuh makan. Maka dalam posisi seperti itu darurat, boleh dia tidak puasa. Tapi harus tapi diganti. tetap diganti. Meskipun dia tidak puasa, dia tetap wajib menghormati bulan Ramadan dengan cara jangan memperlihatkan. Jangan juga kita misalnya tahu berpuasa baru kamu musafir makan coto di depan kita itu ya kesel, itu mengganggu. Bukan tidak puasanya yang jadi dosa, tapi karena tidak menghormati orang yang berpuasa. Waduh. Ya sudahlah. Ya. Inilah dunia ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Pak Ustadz, silakan yang baris Tanya kedua. dulu. Ibu Irianti jelas? Sudah cukup You ya? understand? Yes. Ada Yang lagi? di baris kedua ada yang mau bertanya? Ada lagi? Silakan Ibu, boleh Silakan, maju ke Ibu. depan. Ibu sebutkan namanya Dan pertanyaannya dan juga dari mana? Silakan Ibu. Tahu wah, cantik na jilbabna. Wih. Sini Ibu, sini. Naik Ibu. Wih, tahu wah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Maju lagi Bu. Ada bacanya. Ada tulisannya. Al-Hijrah. Iya itu dia. Nama Majelis Taklim ya Pak Ustadz. Keren nah. Pak Ustaz, nama saya Ibu Hasnaini dari Majelis Taklim Al-Hijrah Sudiang. Al-Hijrah Sudiang. Pertanyaan saya simpel aja Sudiang Pak itu, Ustaz. tunggu dulu Bu, saya jelaskan ini orang karena bukan kampung ini. Biar tahu. Nah ya, Suliang. Bukan Sudiang, Sudiang. Sudiang. Sudiang itu ibarat Jakarta Bekasi. Oh, Ya, dekat ya, di sebelahnya. Kota Baru. Kota Baru. Ya. Oh, yang lagi berkembang. Ya, oh, oke. itu Sudiang, Bekasi. Sudiang. Ya. Di Bekasi. Nah lain lagi tuh. Iya. Ya, oke Ibu Al-Hijrah. Gini Pak Ustaz, misal udah sebulan tuh puasa, nunggu-nunggu nanti kan rencana mau pulang. Tapi tiba mau pulang, kehabisan duit Pak Ustaz. Ya. Nah misal, boleh nggak kita maksain ngutang karena udah mau pulang sudah daftar mobil ceritanya nih Pak Ustaz. Bisa Ya. nggak dipaksain ngutang? Boleh, Kalau mau mudik. boleh, Ibu boleh paksain utang. Sebentar Pak Ustadz. Oh, Ibu yang Panjang. bertanya. Bukan. Ibu nih mau nanya, dijawab dulu Pak Ustadz. Tapi kan ada hadiah. Enggak, yang tadi itu saya tanya, boleh enggak paksain utang? Bukan Ibu yang nanya, Ustadz yang jawab. Bukan terbalik. Kenapa jadi Iyalah, Ustadz yang sudah. jawab? Karena saya mau dapat hadiah. Jangan, Pak Ustadz. Iya. Dari Ibu, meja duduk, Pak Ustadz. Ibu Hasnaini. Hasnaini. Hah? Hasnaini. Ya. Ini tadi apa nama mereknya itu tadi? Pak Ustadz. Ya, ini itu tadi Asia Pak Kembang. Ustadz. Ini Asia Merah Putih. Dari sarung tenun Gajah Dodo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih Ibu Isnaini. Ibu Asnaini. Yes. Iya. Dari Al-Hijrah. Maaf. Salah kasih. Saya maksudnya Ibu ininya. juga salah. Maaf. Ya Bu. Ya Bu. Saya lupa sudah pertanyaannya tadi. Tadi pertanyaannya kalau mau mudik Bu. utang Pak Ustadz.
Kalau penghasilan ibu misalnya nih mau pulang tanggal 29, ya kan? Gajiannya sudah pasti dapat karena ada gaji bulanan. Gajiannya tanggal 1. Ngutangnya 2 juta, ya kan? Gajinya 5 juta. Posisi seperti ini boleh. Ya, boleh ibu ngutang. Ngutang itu bukan haram. Ya, yang haram kalau tidak bayar utang. Boleh ibu tidak bayar utang dengan catatan mati. Kalau asuransi kalau mati kan boleh tuh. Ya Bu. Tapi kalau tidak ada gaji bulanan, lalu ngutang 2 juta, yang penghasilan ibu aja belum tentu bisa sampai 2 juta setiap bulan, ya lebih baik tunda. Tidak usah mudik. Karena mudik itu bukan kewajiban. Cukup telepon orang tua. Dan enak sekarang fasilitas ada video call. Mak, mau sekali saya pulang ini mak. Tapi kita tahu kasihan. Suamiku baru saja berhenti kerja karena COVID. Tidak ada kasihan penghasilan. Anak-anakku, cucu-cucu, mak kita tahu semua tahu liatin kasihan muka-muka kasihan semua ini mak ya. Ya, mau sekali pulang tapi mak boleh buat mak. Kalau perlu ibu pura-pura saja menangis toh. Mau sekali saya pulang mak. Langsung mak bilang, enggak apa-apa nak, saya transfer kau. Yes, itu yang saya tunggu. Tapi sebaiknya kalau itu utang sangat membebani ibu, tunda sampai ibu bisa pulang. Kan mudik tidak mesti Syawal, mudik tidak mesti akhir Ramadan. Boleh ibu mudik setelah ada yang lebih. Ya, Allah tahu niatnya ibu sudah mau, tapi apa boleh buat di luar kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Siap, dahsyat sekali. Terima kasih. Terima kasih Ibu Al-Hijrah. Ibu Asnaini. Ya. Al-Hijrah nama majelis taklimnya. Okay. Pak Ustadz, untuk menutup rangkaian episode kita hari ini agar mudik tetap asik dan juga ibadah tidak terusik. Mohon petuahnya. Kita ulang lagi, review lagi. Mudik kalau niatnya baik, insya Allah jadi ibadah. Ya. Kalau dia sebagai ibadah, maka jangan sampai mengganggu ibadah kita dalam perjalanan. Ya, orang mudik usahakan luruskan niat, ada wudhu, doa sebelum keluar rumah, pastikan dana yang kita pakai cukup dan halal. Sepanjang jalan kalau melewati waktu-waktu sholat, sebaiknya singgah sholat berjamaah. Sampai di kampung bersedekahlah ketika ada, terutama bersedekah kepada orang tua dan keluarga handai toran terdekat. Dan jangan lupa doakan Dasat Latif panjang umur sehat walafiat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Dasat. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Dasat Latif ini benar-benar jadi mengingatkan kita semua untuk benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan mudik. Jangan sampai ya udah tinggal waktunya berangkat tanpa persiapan akhirnya kita nggak mendapatkan berkahnya. Insya Allah dengan petuah dan juga apa yang disampaikan bisa memberikan berkah buat kita. Akhir kata kami seluruh yang bertugas di sini, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan juga ibu-ibu yang ada di sini, kami pamit undur dari Masjid Hajah Sitimang Makassar. Selamat mempersiapkan mudik dan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Insya Allah besok tentunya kita ketemu lagi di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh